Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, pada hari ini adalah pertemuan yang ke-33. Pada pertemuan yang ke-32 kemarin, saya sudah menyampaikan kaidah al-idzar bil ibadah mamnu. Mendahulukan orang lain masalah ibadah itu dilarang. Maksudnya begini, ada suatu amal yang baik untuk contohnya menolong orang fakir atau miskin. Kemudian kamu mendahulukan orang lain. Sudah kamu saja yang menolong, saya ngalah. Nah, itu tidak boleh. Karena dalam Al-Quran, fastabiqul khairat. Demikian juga, tentunya dalam sholat jamaah, shaf yang muka itu lebih utama dari shaf yang belakang. Kemudian kamu mendahulukan orang lain supaya bertempat di shaf yang muka. Sedang kamu ngalah di shaf yang kedua atau yang ketiga. Itu tidak boleh. Kamu harus merebut mana yang lebih baik. Yaitu shaf yang pertama itu lebih baik daripada shaf yang belakangnya. Demikian juga ada suatu makanan kamu ngalah. Sudah, supaya dimakan orang atau anak yatim saja. Saya ngalah, tidak makan. Kalau begitu baik. Ya. Tapi kalau ada membantu anak yatim, ya kamu saja yang membantu. Saya tak ngalah. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu, ada kaidah berikutnya yang menjadi kebalikannya. Mendahulukan orang lain lebih baik daripada mendahulukan diri sendiri. Yaitu dalam kaidah al-ithar bi ghairil ibadah matlub. Mendahulukan orang lain yang bukan ibadah itu adalah dianjurkan, diperintahkan. Suatu contoh, di dalam sejarah bahwa sahabat Ansor itu lebih mendahulukan sahabat Muhajir dalam masalah fasilitas. Contohnya rumah. Sahabat Ansor ngalah. Dia lebih penting mendahulukan orang Muhajir untuk menempati rumahnya. Nah, memang itu dianjurkan. Karena itu bukan masalah ibadah. Walladzina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat Ansor lebih mendahulukan orang Muhajir meskipun dia butuh. Bahkan di dalam suatu riwayat, Rasulullah telah membagi pampasan perang. Sahabat Ansor tidak minta. Lebih baik diberikan sahabat Muhajir saja. Nah, ini memang matlub. Dianjurkan. Tapi kenyataan sekarang terbalik. Kalau masalah ibadah tidak fastabiqul khairat, dia ngalah.
ada tarian masjid, ya sampean saja yang bantu, saya tak ngalah. Tapi kalau selain ibadah, rebutan. Dia lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Kalau masalah selain ibadah. Contohnya lagi. Ada suatu pakaian. Apa pakaian itu dari pemberian orang, atau pakaian itu dari pampasan perang. Nah, pakaian tidak cukup. Pakaian tidak cukup. Dia ngalah. Sudah, saya tidak usah ambil pakaian. Berikan saja orang lain. Nah, matlub. Itu memang dianjurkan. Sampai-sampai begini. Ada kesempatan perdagangan. Perdagangan ini menguntungkan. Tapi dia ngalah. Sudah, saya tak ngalah. Supaya keuntungan dimiliki orang lain. Sehingga dia tidak ikut terlibat dalam perdagangan itu demi untuk mengutamakan orang lain. Nah, kalau begitu matlub. Yaitu yang disebut at-tijarah fi syai'in yuridu fihi ribhan li ghairi. Dia meninggalkan perdagangan itu karena demi untuk memberi kesempatan keuntungan kepada orang yang lain. Nah, itu matlub dianjurkan. Tapi sekarang kebalikannya. Malah rebutan. Tapi kalau ibadah malah ngalah. Lebih baik orang lain saja. Nah, itu. Kaidah-kaidah yang lain bisa dikembangkan sendiri. Nah, terserah bagi guru-guru atau pengajar usul fikih untuk membuat contoh-contoh yang banyak yang sesuai dengan kaidah itu. Memang di dalam mempelajari usul fikih, guru atau pengajar harus bisa memberikan semangat, memberikan suatu wawasan supaya murid itu bisa mencari pengembangan kaidah itu yang penting. Jadi kalau yang disampaikan itu hanya terbatas, seperti yang saya sampaikan itu terbatas. Contoh-contoh yang lain banyak. Nah, itulah kewajiban guru untuk memberikan suatu dorongan agar bisa membuat contoh-contoh yang lain, masalah-masalah yang sama dengan kaidah yang saya sampaikan itu. Kemudian kaidah berikutnya, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan imam terhadap rakyat itu tergantung kepada kemaslahatan. Jadi imam segala sesuatu yang diputuskan oleh imam, yang dikerjakan oleh imam, yang diinstruksikan oleh imam harus berdasarkan kemaslahatan. Kalau perintah atau tindakan imam menuju ke mafsadah, kerusakan, nah itu haram. Kenapa? Karena segala sesuatu yang
diusahakan, dikerjakan, diperintahkan oleh imam harus berdasarkan ada kemaslahatannya. Contohnya, di dalam memberikan zakat. Memberikan zakat itu kan asnafu tsamaniyah, golongan 5. Nah, imam harus mendahulukan mana yang lebih butuh. Jadi mana yang sangat mendesak kebutuhan itu dari golongan 8 itu harus didahulukan. Itu kemaslahatan. Kalau dia yang lebih butuh dibiarkan, tapi yang kurang butuh didahulukan, berarti imam itu khianat. Itu tidak masalah. Jadi golongan 5 kan 8. Innamas shadaqatul fuqara wal masakin wal amin wal mu'allafati sampai 6. Mana yang lebih butuh didahulukan? Tidak dengan sistem keluarga, tidak boleh dengan sistem family dan teman. Jadi mana yang lebih penting didahulukan itu saja didahulukannya. Baru yang selainnya. Itu berdasar kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Suatu contoh lagi. Kita menunjuk seorang pemimpin. Baik organisasi maupun negara maupun apa saja. Wajib ada pemimpin. Karena adanya pemimpin ini membawa kemaslahatan kepada rakyat. Makanya di dalam contoh semua apa yang menjadi kemaslahatan itu harus dilaksanakan. Menunjuk presiden. Tidak mungkin negara tanpa presiden bisa kemaslahatan. Organisasi baik Muhammadiyah atau NU tanpa ada pimpinan pusat padibasan, pemimpinnya tidak akan membawa kemaslahatan. Maka nasbul imam, menunjuk pimpinan, adalah wajib. Kenapa? Karena itu akan membawa kemaslahatan. Contoh lagi. La yajuzu li ahadin min ulatil umur ayyan siba imaman lis-shalah fasikon. Seorang pemimpin tidak boleh menunjuk orang fasik menjadi imam sholat. Karena apa? Tidak masalah. Meskipun sholatnya jadi, tapi tidak membawa maslahat. Karena seorang imam harus orang yang baik dan bisa menjadi tauladan. Itu kemaslahatan. Kalau menunjuk imam fasik, jelas tidak membawa kemaslahatan. Kenapa? Si imam itu tidak bisa kita jadikan contoh. Akan membawa kemafsadah, yaitu kerusakan. Siapa orang fasik itu? Orang fasik ya orang Islam. Ya iman kepada Allah. Ya iman kepada Nabi. Cuma dia biasa melakukan dosa.
Jadi masalah dosa seakan-akan dia itu sudah biasa. Baik dusta maupun apa saja. Nah, ini namanya orang fasik. Itu menurut Islam. Jangan sampai menjadi imam sholat. Meskipun sholatnya jadi, tapi itu tidak membawa kemaslahatan. Segala tindakan itu harus berdasarkan kemaslahatan. Contoh lagi, apabila kita dalam sesuatu hal masalah masyarakat, apa yang dimaksud suatu hal, apa saja, semua orang pimpinan harus apa yang ditindakan berdasarkan ada kemaslahatan. Jangan sampai menggunakan mana yang lebih banyak. Nah ini. Sekarang demokrasi liberal kan bahkan itu mafsadah, kerusak. Tapi kalau yang terbanyak itu yang dilaksanakan. Itu tidak boleh menurut Islam. Karena apa? Kalau kita memutuskan sesuatu hal atau suatu perkara berdasarkan yang suara yang banyak, belum tentu masalah. Belum tentu masalah. Nah, imam meskipun peminatnya sedikit, tapi itu membawa masalah. Harus itu yang dipilih. Oleh karena itu, saya pernah dimintai pendapat ketika saya mendapat undangan ke Amerika, didoktrin di negara bagian Massachusetts, negara yang bagian yang paling indah. Di doktrin masalah demokrasi liberal. Malah seorang profesor orientalis bilang, para kiai-kiai itu bersama 19 orang harus menjadi wakil masyarakat. Apa kehendak masyarakat itu harus dituruti. Nah, karena Pak Kiai ini adalah khadam masyarakat, pelayan masyarakat. Jadi mana yang dikehendaki rakyat itu harus diikuti. Memang demokrasi liberal begitu. Setelah dimintai pendapat, coba bagaimana pendapat Kiai? Saya bilang, di dalam Islam tidak ada berdasarkan terbanyak. Kalau terbanyak itu memang tidak sesuai dengan Islam, ya kita tidak bisa memakai yang terbanyak. Malah saya berikan contoh di dalam Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Tidak sama barang yang baik dengan barang yang jelek. Meskipun peminatnya yang jelek besar banyak, tetap jelek. Karena jelek dan baik tidak sama. Jadi Islam harus berdasarkan kemaslahatan, berdasarkan kebaikan. Jangan berdasarkan suara yang terbanyak. Kecuali masalah hal di dalam Islam tidak ada ketentuan. Jadi Islam memberikan pemilihan. Nah,
Nah, itu boleh mana yang terbanyak. Tapi kalau sudah ada ketentuan, ini baik, ini jelek, maka kita tidak bisa menggunakan sistem yang terbanyak. Ya sistem mana yang baik sesuai dengan Islam, itulah yang kita pakai. Meskipun peminatnya sedikit. Para pemirsa yang kami hormati, masalah-masalah yang lain bisa sekali lagi dikembangkan oleh bapak-bapak guru dan semua pendengar. Ini merupakan rumus-rumus yang menjadi apa itu contoh. Itu hanya sedikit, tapi masalah-masalah yang lain tentunya banyak yang bisa kita hubungkan dengan kaidah-kaidah. Pemirsa yang kami hormati, saya kira cukup sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.